Siapa yang bisa menjawab? Karena semakin dalam, tekanan hidrostatisnya semakin besar. Ya, apa hubungan dengan tekanan hidrostatis? Apa yang mempengaruhinya? Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh satu, massa jenis, dan kedua yaitu kedalaman fluida. Ya, bagus ya. Karena semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Nah, karena tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh apa tadi? Massa jenis. Massa jenis ya. Kedalaman fluida. Nah, bagus. Kedalaman fluida. Di dalam pelajaran ini, Ibu akan mencoba. Kamu perhatikan pancaran air yang Ibu coba di sini ya. Coba Najwa pegang. Nah, di sini nih Ibu mencoba menebang di sini kamu perhatikan pancaran air di sini. Apakah nanti akan sama atau tidak? Nah, kalau ya silakan menjawab apa alasannya. Ya, perhatikan di sini. Oke. Nah, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Linda. Karena pancaran air ketika ditutup dan ketika ditutup dan di depan adalah sama, karena sehingga pola yang diberikan memiliki pancaran air yang sama. Ya, karena tekanan air itu kalau ke segala arah dia akan sama besar. Nah dari sini apa namanya dari pelajaran contoh Ibu berikan di sini ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Apa yang dipelajari hari ini yaitu lanjutan dari pelajaran kemarin, yaitu ada hukum pasca. Sudah pernah mendengar hukum pasca? Sudah? Belum? Kamu sudah membaca itu tugasan minggu yang kemarin ya. Kamu sudah membaca buku paketnya di rumah karena itu tugasan kemarin ya. Pelajaran kita hari ini adalah coba lihat ke depan. Tujuan kita pelajaran hari ini tentang hukum pasca, yaitu setelah melakukan eksperimen nanti siswa dapat menjelaskan bunyi hukum pasca. Yang kedua, menerapkan persamaan hukum pasca dalam menjelaskan persoalan pada fluida statis. Dan yang ketiga, yaitu dengan melakukan kegiatan eksperimen kita dapat menganalisis hubungan antara luas penampang dengan daya yang diberikan untuk mengangkat beban melalui sistem fluida tertutup. Nah, perhatikan di sini ada video. Coba diperhatikan videonya ya. Saya akan mencoba membeli. Nah, ini hadapan kita sekarang. Perhatikan gambar 3 ini. Jadi yang pertama, ini dompetnya tipenya hidrolik. Ini kenal juga dengan sebutan botol. Dan mungkin dia bentuknya memang seperti botol ya seperti ini. Nah, ini kedua adalah pembuat mobil. Jadi kalau biasanya kalau kita beli mobil baru kita punya daftar yang seperti ini hasil menggunakan baut yang ada geraknya seperti ini. Dan ini ketiga adalah dongkrak integritas. Ini juga dengan sebutan nomor buaya. Dikatakan nomor buaya karena ini kalau digunakan ininya yang naik, jadi dia mengangkat seperti buaya gitu ya. Nah, oleh karena itu sekarang kita coba dari semua dongkrak ini yang mana yang paling tepat kalau digunakan untuk speaker ada di depan saya. Nah, diperhatikan sistem kerjanya. Berbagai sedikit ya. Dan ini dia sekarang posisinya sudah mulai gelap ya, jadi sudah steady, tentunya di yang bisa ini kepada yang tahu. Jadi kalau kita menggunakannya sini kan ada di punya kita buka ini udaranya bisa turun. Jadi kalau menggunakan ini harus dikencangkan dulu agar anginnya
Selain di tempat tidur, kita bisa menggunakan untuk ini untuk membuka dan bentuknya. Jadi saya letakkan, jadi ada tekstur. Jadi ini tinggal kita sorot. Kita cari posisi pasnya. Nah itu video tentang ada 3 apa namanya tadi? Dongkrak. Ini ada satu lagi, silakan kamu membedakan nantinya. Tapi kan sedikit aja nih. Yang kamu lihat di video apa saja tadi? Ada dongkrak itu ada berapa macam tadi? Nah, terus apa lagi? Yang tadi videonya? Hidrolik juga untuk mobil. Nah, di sini nih pertanyaan sudah dituliskan di bukunya? Ya. Nah, betul nanti dikumpul ya. Terus dari video yang ditampilkan tadi, kita nggak mungkin membawa dongkrak ke sini atau tekanan apa namanya hidrolik di mobil di sini ya. Nah, kemarin minggu lalu ibu sudah menyuruh bawa beberapa alat untuk praktikum, yaitu menggunakan membuat alat sederhana cara sistem kerja apa namanya hidrolik ya. Ada di bawah alatnya? Oke, bagus. Nah, sekarang silakan duduk berkelompoknya dan siapkan alatnya, bahan-bahan yang akan dipakai. Ini ada beberapa alat kerjanya, ada apa namanya di sini nih, ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah di sini kamu perhatikan, kamu baca. Lengkap apa bahannya? Lengkap. Nah, suntikan ada 2, ada? Yang berwarna ada? Ada selangnya? Ada kartonnya? Ada bebannya? Ya, alhamdulillah ada ya. Nah, di sini lihat di halaman 2 itu ada langkah kerja dan tugas ya. Ini ada langkah kerjanya, ada berapa? Ada 7. Kamu baca, kamu ikutin alurnya, jalannya di sini nih ya. Setelah itu diisi data-datanya, terus dijawab pertanyaannya. Ya, bisa? Bisa? Nah, silakan dikerjakan. Waktu kita sekitar 40 menit. Ini ibu akan menilai kamu juga ya, dari sisi gotong royongnya, sikap kamu ya, kerjasamanya gimana? Ya, silakan dibaca. Terus cara kerjanya dinilai juga. Aktif nggak kamu di dalam
alatnya. Sedangkan tidak pakai alatnya. Dulu, Pak. Nah, sebelumnya cukup dengan orang dulu yang bagian yang mengukur alat apa saja meternya. Nanti siapa yang pasangkan alatnya bagus, yang sesuai dengan prosedurnya, nanti gua kasih nilai plus nanti ada tambahannya kelompok nilai kelompoknya. Oh yang Bona. Hati-hati ya, ingat depan bukunya. Jangan tembus ini. Masih ada. Ini ya. Malah coba kasih. Pepanya ada dua itu ya, berbeda ukurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya, Dias Priana, Farel, Anissa Faras, Faizah dan Budi telah merampungkan ataupun telah menyelesaikan hasil penelitian kami yang mengenai tentang hukum Pascal. Dan berikut hasil kami dari hasil penelitian kami akan dibacakan oleh Faras. Coba maju lagi. Dikit lagi. Apa kasih kalau nggak tadi tidak terasa. Maju lagi sih. Kita nampak. Nah ya, silakan pindah.
data hasil percobaan kami menggunakan suntikan dengan diameter kecil D1 yaitu 0,00394 dan diameter suntikan besar D2 yaitu 0,01529. Luas penampangan A seperempat V D2 di mana V-nya adalah 3,14. Luas penampangan A1 sama dengan 0,00062. Luas penampangan A2 yaitu adalah 0,00184. Dan kami di sini mengisi yaitu tabel di mana di tabel tersebut terdapat tabel untuk kegiatan 1 yaitu beban diletakkan pada suntikan 1 penampang kecil, dan tabel berikutnya yaitu kegiatan 2 beban diletakkan pada suntikan 2 yaitu penampangan besar. Dan di dalam tabel tersebut terdapat satu beban suntikan 1 yaitu 100 gram sama dengan titik-titik kilogram, 110 gram sama dengan titik-titik kilogram. Gaya suntikan 1 kita menggunakan yaitu rumus gaya berat, menghitung gaya berat. Tabel berikutnya itu menggunakan rumus menghitung tekanan dan tabel berikutnya kita menggunakan gaya suntikan 2 yaitu menggunakan rumus Pascal. Dan kami memperoleh yaitu untuk suntikan 1 gaya suntikan 1 dengan menggunakan rumus menghitung gaya berat 100 gram sama dengan kilogram adalah F sama dengan 1N. Tekanan P1 dengan rumus menghitung tekanan kami mendapatkan P1 sama dengan 16 129,03, dan rumus Pascal dengan hasil F2 sama dengan 2,9677 dengan tekanan P1 yaitu adalah 129,03. Kegiatan 2. Beban diletakkan pada suntikan 2. Kegiatan 2. Beban diletakkan pada suntikan 2 penampang besar. Beban suntikan 1 100 gram, 0,1 kilogram. 110 gram, 0,11 kilogram. Gaya suntikan 1 F1 sama dengan F TG sama dengan F sama dengan 1 newton, F sama dengan 1,1 newton. Tekanan P2 P sama dengan F per A2. P2 5.434,78. P2 5.978,26. Gaya suntikan 1 F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 sama dengan 0,3369. F1 sama dengan 0,3706. Tekanan P2 543,4,78. 5978,26. Dari hasil analisis kami mengenai penelitian hukum Pascal tadi, kami dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. 1. Jelaskanlah hubungan gaya tekanan benda dengan luas penampang. Hubungan gaya tekanan benda dengan luas penampang semakin kecil, luas penampang maka semakin besar. Tekanan yang dihasilkan sebaliknya, semakin besar luas penampangan maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Kedua, yaitu jika beban diletakkan pada suntikan kecil, bagaimana gaya tekanan yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Jika beban diletakkan pada suntikan kecil, gaya tekan yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut menjadi lebih kecil daripada ketika beban diletakkan di suntikan besar. 3.
Jika beban diletakkan pada suntikan besar, bagaimanakah gaya tekanan yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Jika beban diletakkan pada suntikan besar, gaya tekan yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut menjadi lebih besar. Dan pada ketika beban diletakkan pada suntikan besar, Nomor 4, mengapa gaya tekan yang diperlukan untuk mengangkat pengisap 1 menggunakan pengisap 2 berbeda dengan gaya tekan untuk mengangkat pengisap 2 menggunakan pengisap 1? Jelaskan. karena luas penangkang pengisap 1 yang lebih kecil daripada luas penangkang pengisap 2. Besar tekanan berbanding terbalik dengan luas penangkang. Nomor 5, jelaskan bagaimana tekanan kedua suntikan. Pada percobaan pertama, yaitu percobaan dengan meletakkan beban pada suntikan pertama, perubahan yang terjadi di suntikan kedua tergolong cukup banyak. Sedangkan pada percobaan kedua, yaitu percobaan dengan meletakkan beban pada suntikan kedua, perubahan yang terjadi sangat sedikit, bahkan bisa dibilang tidak terjadi. Perubahan hari ini dikarenakan luas penampang yang berbeda antara suntikan pertama dengan suntikan kedua. Pada suntikan pertama, luas penampang lebih kecil, sehingga tekanannya besar. 6. Sistem dalam keadaan tertutup sehingga besar tekanan yang diberikan akan menyebar merata ke seluruhan ruang. Bagaimana persamaan matematis untuk tekanan yang terjadi pada pengisap 1 dan pengisap 2? Sehingga tekanannya besar. P1 sama dengan P2. P sama dengan F per N. 7. Jika pemberian dorongan pada wadah pengisap 1 menunjukkan besarnya gaya yang bekerja pada luasan penampang pengisap, secara matematis bagaimana besar tekanan yang ditimbulkan karena adanya dorongan pada pengisap 1? P sama dengan F per A sama dengan P1 per sama dengan F1 per A1. 8. Berdasarkan soal nomor 3 dan 4, bagaimana hubungan antara luas penampangan dan gaya dorong yang bekerja pada pengisap 1 dan pengisap 2? Tuliskan. P1 sama dengan P2. F1 per A1 dikali F2 per A2. 9. Coba kalian jelaskan apa itu hukum Pascal. Apabila tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan yang diberikan zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Kesimpulan, Tekanan yang diberikan pada fluida statis terjadi di dalam ruang tertutup. Akibatnya, tekanan tersebut akan diteruskan ke semua arah dengan tekanan yang sama rata dan sama besarnya. itulah hasil penelitian kami dari kelompok 3 tentang hukum Pascal. Terima kasih saya ucapkan. Apabila ada perkataan kami yang salah, mohon dimaafkan. Saya sebagai Dias Priana, sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menampilkan hasil kerjanya dengan baik. Nah, kira-kira ada yang beda hasil kerjanya? Sama, hampir sama ya. Ya. Nah, jadi oke, kita lanjutkan di kelompok 3 aja ya karena waktu kita. Ya, Bu. Nah, silakan dikumpul RKPD-nya. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sini dan pekerjaan kita
Ya, siapa yang bisa? Yang cip? Pertanyaan zat cair sesuai air mencair ke segala arah akibat tekanan fenomena ini membuat akal menyatakan tekanan yang diberikan zat cair dalam proses itu diberikan ke segala arah dengan sama cepat. Oke, terima kasih, bagus ya. Itu kita. Jadi pertanyaannya apa? F1 kan? Ya, sama dengan F2 kan? Ya. Nah, jadi itulah untuk latihan di rumah ada PR nanti dikerjakan nih. Ada di depan ya latihannya. Nanti di rumah di depan dikumpul. Terus nanti di rumah juga baca tentang hukum Archimedes yang kita pelajari minggu yang akan datang pertemuan berikutnya. Ya, jelas? Nanti ibu memberikan di sini nanti ini referensi kita ya. Nah, oke. Nah, jadi pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, amin ya. Nah, jadi ingat tugasnya apa dulu tadi ya. Oke, nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri selamat dari guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.